Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Zihan dengan NIM I1C022005, Salman Nadifah dengan NIM I1C022019, Loliana Rizky dengan NIM I1C022023, Fadia Musyarofa dengan NIM I1C022029, Nadia Aulia Rahma dengan NIM I1C022037, Abdurrahman Asyakur dengan NIM I1C022039, Elsa Salsabila dengan NIM I1C022045, Nurlita Rahmadianti dengan NIM I1C022057, Dian Rina Fatihah dengan NIM I1C022075, Hairani Halimatus Sa'diyah dengan NIM I1C022077, Izulia Mezaluna dengan NIM I1C022085, Alfiani Anissa dengan NIM I1C022093, Dwi Nurul Anissa dengan NIM I1C022111, Adela Putri dengan NIM I1C022113, dan yang terakhir Vera Puspita Anggraini dengan NIM I1C022117. Selanjutnya ada pengertian ketahanan nasional. Geostrategi di Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional atau national endurance. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis negara yang berisi ketangguhan dan keuletan suatu negara dalam menghadapi tantangan, ancaman maupun hambatan baik dari dalam maupun luar yang mampu membahayakan integrasi bangsa. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Selanjutnya, alasan ketahanan nasional dikatakan sebagai geostrategis Indonesia. Geostrategi Indonesia dapat diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga geostrategi ini dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Oleh karena itu, rumusan ketahanan nasional sebagai dasar penerapan harus mempunyai pengertian baku agar semua warga negara mengerti serta memahaminya dan dapat menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad Bandung. Pada tahun 1962, konsep geostrategi Indonesia adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Pada tahun 1965-an, konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan juga untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, pada tahun 1972, konsep geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Pada tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin nasional. Untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terpecah-pecah. Salah satu alasan yang lain adalah apabila terjadinya penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan.
Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan. Pada hakikatnya, merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. Lalu yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Kemudian kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, unsur-unsur ketahanan atau kekuatan nasional menurut para ahli. Satu, menurut James Leary, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Satu, faktor nyata, seperti jumlah penduduk, kemampuan, dan militer. Yang kedua, ada faktor yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya itu kayak karakter, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Kemudian, menurut para ahli Palmer dan Perkins, terdapat unsur-unsur kekuatan nasional terdiri dari tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Ada juga, menurut Parakas Chandra, terdapat unsur-unsur kekuatan nasional terbagi menjadi 3 bagian. 1. Unsur-unsur alamiah seperti geografis, sumber daya, dan penduduk. Yang kedua ada unsur sosial, contohnya perkembangan ekonomi, struktur, politik, budaya, dan moral nasional. Yang ketiga ada unsur-unsur lainnya, contohnya itu diplomasi, ide inteligensi, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia disebut Astagatra yang berarti 8 gatra. Astagatra ini terdiri dari Trigatra yang berarti 3 gatra dan Pancagatra yang berarti 5 gatra. Trigatra atau 3 aspek kehidupan alamiah yaitu ada gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada Pancagatra atau 5 aspek kehidupan sosial, yaitu ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Tujuan ketahanan nasional terdiri dari menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mencapai tujuan nasional. Adapun tujuan ketahanan nasional menurut Undang-Undang 1945 adalah ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, kemufakatan, dan keadilan sosial. Berikut merupakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi geostrategi Indonesia. Faktor pertama yaitu faktor geografi. Kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional, karakteristik wilayahnya yang sangat luas dan terbuka, berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, serta dilalui oleh cincin api atau ring of fire. Faktor yang kedua yaitu demografi. Kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan penguasaan pasar barang-barang yang telah diproduksi oleh negara-negara besar, apabila pemerintah tidak mampu memberdayakannya. Kemudian lanjut ke faktor yang ketiga yaitu SKA, atau sumber kekayaan alam. Kondisi beragam sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam negara besar. Apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengamankan dan mengelolanya sendiri. Selanjutnya ada ideologi.
Belum konsekuennya implementasi pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ideologi Pancasila akan memungkinkan lebih mudah bagi negara besar untuk memasukkan ideologinya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada faktor politik. Dengan banyaknya daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi pemilihan umum secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya. Kemudian ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi nasional yang belum begitu kokoh akan memungkinkan mudah dimanfaatkan negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya melalui paket-paket bantuan ekonominya. Selanjutnya, faktor yang ketujuh yaitu ada faktor sosial budaya. Kondisi sosial budaya nasional dengan keragaman suku, ras, agama, adat, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan negara besar untuk melakukan upaya memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat guna menjatuhkan pemerintah yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingannya. Kemudian masuk ke faktor yang ke-8 atau faktor yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara komprehensif, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju, akan memungkinkan negara besar mudah menjatuhkan usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi persoalan keamanannya dengan memperkarakannya sebagai kegiatan ilegal yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya, mengenai wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah dengan perkataan ketahanan nasional berwajah ganda, yakni yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astragatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra yang berarti mengikutakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Tentang tiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan. Misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan karena pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan dan ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Lalu yang terakhir, ketahanan nasional, ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina dan mengembangkan aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat di dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya, serta komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain yang dapat memengaruhi kondisi keseluruhan. Ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan sebagai berikut, diantaranya kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniyah maupun jasmaniyah. Selanjutnya keamanan. Keamanan merupakan kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar.
Kedua pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama, dan yang terakhir, konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep wawasan Nusantara. Keberhasilan ketahanan nasional. Kondisi kehidupan nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan cerminan perwujudan ketahanan nasional. Kemudian, untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, diperlukan adanya kesadaran dalam diri masyarakat Indonesia itu sendiri dengan cara memiliki semangat perjuangan, yaitu berupa perjuangan non-fisik seperti tangguh, ulet, tidak mudah menyerah, dan dapat mengembangkan kekuatan nasional sehingga ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan lainnya dapat teratasi. Kemudian diperlukan kepedulian dan kesadaran dengan cara mengeliminasi pengaruh dari aspek politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Daya alam sebagai elemen ketahanan nasional. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitas, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga kelestariannya. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya, pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Kemudian kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan faktor lingkungan, serta kontrol atas sumber daya alam. Ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Dari PPT tersebut dapat disimpulkan bahwa geostrategi Indonesia yang dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional merupakan strategi Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional tidak hanya diartikan sebagai konteks militer saja, melainkan lebih luas lagi, seperti non-militer, perdagangan, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya. Tidak hanya berasal dari luar negeri, melainkan juga dari dalam negeri. Untuk itu, adanya ketahanan nasional agar Indonesia tetap eksis dalam politis, ideologis, ekonomis, sosial budaya, dan hankam. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.